touch, I could with just one touch, I could feel Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode Big Section. Saya Ardeliana Nasa Putri. Halo, saya Adelina Saputri Nasution. Saya Helvina Ayurin Putri. Priscilla dan rekan saya Wahyuni. Nama saya Raja Alam Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi metode bisection dan ilustrasi grafiknya. Nah, sebelum itu, bisection itu berasal dari dua kata, bi dan section. Bi berarti dua, section berarti bagian. Nah, metode bisection adalah mencari akar persamaan dengan membagi interval menjadi dua bagian secara berulang. Lanjut ke definisinya, yaitu ada jika suatu fungsi fx kontinu dalam interval AB dan memiliki nilai dengan tanda yang berbeda di kedua ujung interval tersebut, yaitu FA kali FB itu lebih kecil dari 0, maka fungsi fx akan memiliki akar di dalam interval tersebut. Nah, kita perhatikan ilustrasi grafiknya nih. Di sini ada sumbu horizontalnya sumbu X dan vertikalnya sumbu Y. Nah, kita lihat di sini fungsi grafiknya itu Y sama dengan fx. Nih yang fungsi yang fx nih, y sama dengan fx. Tujuan kita mencari akar saat titik kurva memotong sumbu x, karena pada sumbu x nilai y-nya itu 0. Nah, jadi kalau kurva memotong sumbu x, maka f alpha sama dengan 0. Ini yang ada di gambarnya pakai tanda panah, nilai akar atau karakteristik f alpha sama dengan 0. Nilai alpha itulah akar persamaannya. Lalu di sini kita lihat ada titik A dan B. Nah, pada titik A, kita mendapatkan fungsinya itu berada di bawah sumbu X. Jadi, A, FA. Nah, untuk yang B, itu berada di atas sumbu X. Itu jadi B, FB. Lalu, kita mencari, karena tandanya berbeda nih antara A dan B. Kalau yang A di bawah sumbu X, kalau yang B di atas sumbu X. Metode bisection itu harus tandanya yang berbeda. Maka kalau sudah berbeda, artinya ada akar persamaan di interval AB. Lalu kita cari titik tengahnya. Di sini pada gambar itu titik tengahnya x0. Nah, titik tengahnya fungsinya itu di bawah sumbu x. Jadi x0, fx0. Lalu udah dapat nih, berarti kita cari lagi untuk mencari titik tengah tadi kan. Kita lihat dulu tandanya yang berbeda yang mana. Antara yang FB dengan fx0 sama fx0 sama fa, tandanya yang berbeda itu yang FB dan fx0. Kalau fx0 dengan fa, itu tandanya sama-sama di bawah sumbu x. Jadi, kita tidak mencari titik tengahnya di situ. Kita mencari titik tengah di antara interval B sama x0-nya. Nah, di pada gambar, titik tengahnya ini yang x1. Ya, pada titik x1 ini. Nah, dapatlah fungsinya di atas sumbu x. Jadi, x1, fx1. Lalu, udah dapat titik tengahnya, dapat fungsinya di atas sumbu x. Kita cari lagi titik tengahnya. Dari interval x1 sama x0. Mencari titik tengah itu A plus B per 2. Nah, kalau di sini berarti x1 plus x0 per 2. Dapat lagi titik tengahnya di sini. Kenapa kita pilih interval x1 sama x0? Karena antara fungsi fx1 sama fx0 itu tandanya berbeda. Yang fx1 di atas sumbu x, yang fx0 di bawah sumbu x. Jadi intervalnya di antara x1 dan x0. Cari titik tengahnya tadi yang x1 plus x0 per 2. Lalu kalau sudah dapat titiknya, masukkan lagi ke fungsinya. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau algoritma metode bisection. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan metode bisection dalam mencari akar persamaan. Pertama itu tentukan interval awal. Nah, pilih interval A dan B di mana fungsi fx memiliki nilai dengan tanda yang berbeda pada ujungnya. Nah, yaitu fa kali fb kecil dari 0. Ini memastikan bahwa ada akar di dalam interval tersebut. Yang kedua itu cari titik tengah. Nah, tentukan titik tengah dari interval A dan B, yaitu C sama dengan A tambah B bagi 2. Nah, yang ketiga itu
evaluasi fungsi di titik tengah, itu hitung nilai FC. Nah, tadi kan kita kan tahu nilai C-nya. Nah, nilai itu kita substitusikan dari persamaan soal. Nah, dapatlah nilai FC-nya. Nah, yang keempat itu tentukan interval baru. Berdasarkan tanda FC, tentukan interval baru untuk langkah berikutnya. Jika FA kali FC kecil dari 0, maka terletak di interval A, C. Jadi, ganti B sama dengan C. Jika FC kali FB kecil dari 0, maka akar terletak di interval C dan B. Nah, jadi itu ganti A sama dengan C. Nah, yang kelima itu iterasi. Ulangi langkah 2 sehingga kriteria berhenti yang telah ditentukan. Nah, seperti kesalahan yang cukup kecil, misalnya mutlak B kurang A kecil dari epsilon, di mana epsilon adalah toleransi kesalahan yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan penerapan metode bisection. Nah, soalnya itu adalah yang pertama, tentukan akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2 dengan metode bisection pada interval 1,2. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus cek syarat awalnya dulu teman-teman. Nah, metode bisection itu bisa dipakai jika FA dikali FB lebih kecil dari 0. Nah, tadi kan kita di soal itu metode bisection pada interval 1,2. Nah, jadi satunya itu adalah A. Nah, di sini ada titik A-nya yang kita dapat. Iya, 1. Nah, dan B-nya itu sama dengan 2. Nah, 2-nya ada di sini. Nah, karena kita sudah mengetahui A-nya itu adalah sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 2. Nah, A-nya itu kan tadi sama dengan 1. Maka F1 sama dengan kita masukkan F1-nya itu ke persamaan yang ada di soal. Nah, persamaan yang ada di soal tadi itu adalah Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang X dikurang 2 kan. Nah, jadi F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2. Nah, itu hasilnya itu adalah sama dengan minus 2. Nah, minus 2 kita taruh di sini. Minus 1 sama minus 2 ya. Nah, itu FA. Jadi, di sini kita tarik garisnya dari 1 ke minus 2-nya. Nah, jadi ini FA. Ya, ini FA-nya. Nah, lanjut, itu tadi kan B-nya sama dengan 2. Nah, jadi F2-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikurang 2. Nah, itu kita masukkan ke persamaan ini soal juga. Jadi itu hasilnya adalah 4. Nah, 4-nya berarti ada di atas X, yaitu di sini. Nanti kita garis ke... Kita tarik garis, tadi kan F2 2 ke 4 ya. FB-nya. Ya, nah ini titik-titiknya. benar sekali. Nah, karena tadi syarat metode bisection itu adalah FA kali FB lebih kecil dari 0, maka tadi F1 dikali F2-nya itu adalah sama dengan minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. Nah, minus 8 itu lebih kecil dari 0. Maka ada akar di antara 1 dan 2. Nah, 1 dan 2-nya itu ada di mana? 1 dan 2-nya ada di antara. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke langkah 2, ke langkah iterasi. Nah, itu kita menentukan titik tengah di antara 1 dan 2-nya. Nah, rumusnya itu adalah XF sama dengan A tambah B per 2. Nah, tadi A-nya kan itu 1 dan B-nya itu adalah 2. Jadi, XF sama dengan 1 ditambah 2 per 2 hasilnya. Nah, dapat titik tengahnya itu adalah 1,5. Ini di sini. Nah, F1,5-nya itu kita masukkan ke persamaan yang ada di soal. Jadi, F1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 dikurang 1,5 dikurang 2. Nah, itu hasilnya itu adalah
minus 0,125. Nah, minus 0,125-nya ada di sini. Di bawah X sumbu Y. Minus 0,125. Nah, terus kita tarik garisnya ke 1,5. Iya, benar. Nah, di sini dikatakan F X F. F. Nah, dapatlah kita FXF-nya. Nah, kita sekarang mau tarik garis. Iya. Jadi kita tarik garisnya dari FB Mm-mm. ke FA Mm-mm. yang ada di sini. Jadi, mana ya warnanya? Merah udah ya? Nah, aku kurang panjang. Nah, begini teman-teman, kita tarik garis. Nah, karena FXF-nya dan FA-nya itu dia sama-sama berada di sumbu X, maka Di dia bawah sumbu X. Iya, di bawah sumbu X. Maaf ya teman-teman, karena FXF-nya dan FA-nya sama-sama berada di bawah sumbu X. Nah, kita ingat lagi teman-teman, metode big section itu kan dia tandanya harus berbeda. Karena ini dia sama, FXF dan FA-nya kan sama-sama berada di bawah sumbu X. Nah, dia tidak berada di sini intervalnya, dia berada di FXF dan FB karena dia berbeda. Karena metode big section itu kan dia tandanya harus berbeda. Maka intervalnya itu berada di 1,5 dan 2. Nah, di mana itu, Kak? di sini. Jadi, Nah, iya. Nah, kan sudah dapat nih kan 1,5 dan 2 nih intervalnya. Nah, kita cari iterasi 2-nya. Iterasi 2-nya itu kita dapat A-nya itu adalah 1,5 dan B-nya itu adalah 2. Nah, kita masukkan lagi teman-teman ke rumus yang untuk mencari titik tengah. Rumusnya itu adalah XF sama dengan A tambah B per 2. Nah, A-nya tadi kan 1,5 dan B-nya itu 2. Jadi 1,5 ditambah 2 per 2 itu adalah hasilnya 1,75. nah, dia berada di antara 1,5 dan 2. Jadi titiknya ada di sini. Jadi 1,75. Iya, benar. Nah, 1,75 ini teman-teman kita masukkan ke persamaan yang ada di soal. Persamaannya itu kan tadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Nah, kita masukkan. Jadi f 1,75 sama dengan 1,75 pangkat 3 dikurang 1,75 dikurang 2 itu adalah hasilnya 1,609,375. Nah, begitupun seterusnya sampai iterasi ke-6. Nah, jadi hasilnya akarnya itu ada di interval 1,5 sekian. Dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari metode bisection dengan menggunakan Excel. Nah, soalnya masih sama seperti sebelumnya dengan manual tadi. Nah, yaitu cari akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2 dengan interval awal a sama dengan 1, b sama dengan 2. Perlu kita ketahui syarat-syaratnya, yaitu FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka selang baru A, C menjadi B sama dengan C. Yang kedua, FC dikali FB lebih kecil dari 0, maka selang baru C, B menjadi A sama dengan C. Nah, kalian harus ketahui dulu rumus nilai tengahnya. Nilai tengah di sini kami misalkan menjadi C. Maka C sama dengan A tambah B per 2. Langsung saja ke iterasi 1. Kita masukkan nilai A sama dengan 1, B 2. Nah, ingat ya, untuk mencari C itu rumusnya A tambah B per 2. Nah, kalau di Excel itu kita tinggal ketikkan saja. Sama dengan kita tekan ini A. Habis itu, setelah itu kita tambah dengan B-nya 2, baru per 2. Langsung tekan saja Shift plus Enter. Dapat 1,5.
Begitupun dengan FA. Untuk FA itu berbeda. Dia kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan X pangkat 3 dikurang X kurang 2. Nah, itu kita langsung masukkan A, baru kita buat pangkat 3 dikurang A lagi kurang 2. Langsung saja shift enter, didapatkan hasil min 2. Begitupun untuk FB dan FC. Caranya sama, kita langsung substitusikan ke persamaannya. Nah, untuk mengecek nilai FA kali FC, itu kita harus mengkalikan nilai FA dikali FC-nya sama dengan FA, kita masukkan ini dikali FC. Dah, langsung shift enter, dapat 0,25. Begitupun untuk FC dikali FB, bedanya ini FC-nya dikali FB-nya. Nah, sama seperti tadi. Kita shift enter. Nah, untuk keterangannya ini jangan lupa tadi syaratnya jika FA kali FC lebih kecil 0, selang baru AC jadi B sama dengan C. Kita menggunakan syarat ini untuk mengecek akarnya itu ada di kanan atau di kiri. Nah, langsung saja kalau untuk mencari akar itu rumusnya sama dengan if buka kurung, masukkan nilai FA kali FC-nya, baru titik koma, petik 2 akar di kiri, tutup ini dengan petik lagi. Nah, ikuti seperti ini, akar di kiri, akar di kanan, lalu shift enter. Nah, dapat akar di kanan. Kenapa akar di kanan? Karena nilai FA kali FC ini kan besar, sedangkan syaratnya tadi kalau lebih kecil dari 0 itu maka menjadi B sama dengan C, atau bisa dibilang itu akarnya akan di kiri. Nah, karena ini FC kali FB nya yang lebih kecil dari 0, nah yang terpenuhi ini, maka akarnya di kanan. Seperti nanti seperti teman saya tadi ada menjelaskan grafik, itu bisa kita lihat dari situ grafiknya. Nah, karena akar di kanan berarti yang terpenuhi C kali EB lebih kecil dari 0, maka A-nya berubah jadi C. Kita masukkan A-nya 1,5, B-nya tetap, C-nya masukkan rumus A tambah B per 2. Nah, didapat 1,75, FA-nya masih sama caranya, masukkan ke persamaan, begitupun FB, FC. Nah, ini yang saya bilang, yang ini lebih kecil dari 0 kan? Makanya akarnya di kiri. Kalau kalian tidak percaya, kalian tinggal masukkan seperti yang saya bilang tadi, FA kali FC-nya. Nah, terus shift enter, maka akar di kiri. Begitupun untuk iterasi selanjutnya sampai iterasi 6. Di sini sudah mendekati 0. Kenapa? Kalau kita kurang ini, B dikurang A, itu akan menghasilkan epsilon, atau dia semakin mendekati 0. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan Excel, metode bisection dapat digunakan untuk menentukan akar persamaan X pangkat 3 dikurang X kurang 2 sama dengan 0 pada interval 1,2. Hasil iterasi menunjukkan bahwa akar persamaan berada di sekitar X sama dengan 1,52. Ini saya genapin ya, dari yang si C-nya 1,515. Nah, metode ini bekerja dengan membagi dua interval secara berulang hingga diperoleh nilai yang mendekati akar sebenarnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Kali ini saya akan mempresentasikan slide perbaikan metode bisection dari metode tabel. Metode bisection merupakan penyempurnaan dari metode tabel yang sebelumnya digunakan untuk mencari akar persamaan. Pada metode tabel, nilai X dipilih secara coba-coba untuk melihat perubahan tanda pada Fx, sehingga hasilnya kurang sistematis, tidak efisien, dan akurasinya tidak terkontrol. Metode bisection merupakan memperbaiki hal tersebut dengan pendekatan yang lebih terarah, yaitu dengan selalu membagi dua interval yang mengandung akar pada langkah titik tengah dihitung, lalu tanda FA dan FC dibandingkan untuk menentukan interval baru masih mengandung akar. Proses ini diulang hingga diperoleh hasil yang mendekati akar dengan tingkat kesalahan yang semakin kecil. Dengan cara ini, metode bisection menjadi lebih sistematis, efisien, dan memiliki kepastian konvergensi dibandingkan metode tabel.
Slide selanjutnya hubungan metode bisection dengan metode yang lain. Metode bisection merupakan salah satu metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linear dan memiliki hubungan dengan metode lain seperti regula falsi, Newton-Raphson, sekant, dan iterasi titik terhadap semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki nilai X yang memenuhi Fx sama dengan 0. Perbedaannya terletak pada cara pendekatan metode bisection dan regula falsi sama-sama menggunakan interval awal dengan mensyarat perubahan tanda. Namun bisection membagi interval menjadi dua, sedangkan regula falsi menggunakan pendekatan garis lurus. Sementara itu, Newton, Raphson, dan sekant menggunakan pendekatan yang lebih cepat, memanfaatkan kemiringan turunan atau pendekatan turunan, tapi tidak selalu stabil. Iterasi titik tetap menggunakan bentuk fungsi yang diubah menjadi X sama dengan Gx dan dilakukan secara berulang dibandingkan metode lain. Bisection dikenal paling sederhana, stabil, pasti konvergen, meskipun kecepatannya lebih lambat. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari metode bisection ini. Metode bisection merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menentukan akar persamaan non-linear dengan cara membagi interval secara berulang hingga diperoleh hasil yang mendekati akar sebenarnya. Metode ini bekerja berdasarkan teorema nilai tengah, yaitu memastikan perubahan tanda pada interval awal sehingga akar dijamin berada di dalamnya. Proses iterasi yang dilakukan membuat metode ini bersifat sistematis dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok digunakan sebagai dasar dalam mempelajari metode numerik lainnya. Selain metode bisection memiliki keunggulan berupa jaminan konvergensi selama syarat awal terpenuhi. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal kecepatan yang relatif lebih lambat dibandingkan metode lain, secara keseluruhan metode ini terbukti efektif dan stabil dalam menyelesaikan permasalahan pencarian akar persamaan baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi seperti Microsoft Excel. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're